Ya satu. Yesus Tuhan. Iya. Bapak Tuhan. Iya. Roh Kudus Tuhan. Iya. Berapa jumlahnya? Nah, itu pikiran manusia. Alah, macet. Di antara tiga Tuhan tadi, siapa yang kau sembah? Iya, itu satu paket itu Bapak. Iya, paket macam barang aja, Bang. Kawat, Bang, macam paket. Di antara yang ini tiga ada Tuhan satu paket, istilah baru ini. Anda ada berapa? Yesus nggak pernah sebut dirinya Tuhan. Emang iya? Kalau dikatakan Yesus tidak pernah sebut dirinya Tuhan, itu salah ya. Dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus berkata, akulah Tuhan, karena memang akulah Tuhan. Begini, kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan tuan. Nah, Tuhan apa Tuhan? Tuan. Tuhan. Lalu di terjemahan baru, ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Yesus kan firmannya Bapa. Ketika Yesus tidak dituhankan, Bapa jadi bisu. Lebih dominan menuhankan siapa? Allah Bapa, apa Yesus, apa Roh Kudus? Ini sama seperti keluarga. Ada Bapa, ada Ibu, ada anak. Anak itulah Yesus Kristus. Bapaknya adalah Allah Bapa, ibunya adalah Allah Roh Kudus. Kirim bantuan, donasi atau apalah, minta untuk donasi, memperbesar kalung saya supaya bibir saya dilakbat, disuntik supaya kelihatan seksi. Aduh. Terlalu memaksakan anak orang menjadi Tuhan, akhirnya tidak ada narasi lain, diambil telur. Emang Tuhan bertelur? Tuhan tidak bertelur, tapi Tuhan punya telur. Iya. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa sih Bu tahu itu dia pakai kerudung bisa pakai tangan itu? Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan, sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fakta Islam TV, perdebatan lintas iman makin kesini makin menghibur ya. Tentu bukan makin menegangkan ya. Walaupun yang diperdebatkan hal yang sangat-sangat serius terkait pilihan keselamatan yang diimani kebenarannya oleh masing-masing penganutnya. Tapi cara dan gaya penyampaian para apologet ini tentu menjadi hiburan tersendiri. Seperti yang di beberapa contoh di video yang akan ditayangkan di sini, luar biasa, menghibur sekaligus menjadi bahan masukan buat Anda agar tidak ikut-ikutan murtad dari Islam, memilih agama yang kemudian membuat Anda berada dalam masalah. Lah ya, lebih 2000 tahun berlalu sampai hari ini mereka masih bingung loh ngitung jumlah Tuhan, terus Anda yang ikutan di situ. So pasti Anda akan menambah jumlah orang bingung di negeri ini, bahkan di dunia ini. Coba 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Coba di sekolah mana yang mengajarkan seperti ini? Saya yakin ada sekolah mengajarkan begitu, yaitu di sekolah yang muridnya domba semua. Mosok jasad yang di dalamnya ada pikiran, ada roh, dihitung 3 pribadi. Gimana coba? Mumet Pak ya. Lebih 2000 tahun berlalu mereka masih seperti itu ya. Nah ini peringatan, saat menyimak video ini tolong jangan sambil makan dan minum ya. Bahaya, bisa keselak. Dari 3 tadi, siapa yang kau sembah? Iya, itu satu paket itu Bapak. Iya. Tuhan kau ada berapa? Nah? Tuhan kau ada berapa? Ya satu.
Yesus Tuhan. Iya. Bapak Tuhan. Iya. Roh Kudus Tuhan. Iya. Berapa jumlahnya? Nah, itu pikiran manusia. Alah, macet. Macet. Udah bahas Tuhan macet kau kan? Kau aja pun nggak bisa menjelaskan kepada kami tentang Tuhan kau. Itulah pikiran manusia yang nggak ngerti Tuhan Allahnya itu. Pikiran kau yang ribet. Penjumlahan aja kau pun ribet. Gimana coba? Itu dikalikan, dibagi atau dijumlah ditambah? Cobalah berpikir dulu secara Oke, manusia. sekarang aku tanya, di antara 3 Tuhan tadi siapa yang kau sembah? Ya itu satu paket itu Bapak. Iya, paket macam barang aja bah, kawat bah macam paket. Di antara yang ini 3 ada Tuhan satu paket, istilah baru ini. Istilah baru. Di antara yang 3 tadi siapa yang kau sembah namanya? Ya Bapak. Bapak, berarti bukan Yesus. Sama Yesus dengan Bapak sama itu. Aduh majang, peninggal, nggak dimarahin orang sama Roh Kudus. Tuhan kau ada berapa? Yesus nggak pernah sebut dirinya Tuhan. Emang iya? Kalau dikatakan Yesus tidak pernah sebut dirinya Tuhan itu salah ya. Dalam Yohanes 13 ayat 13 Yesus berkata akulah Tuhan karena memang akulah Tuhan. Ya arti Terjemahan Tuhan lama, itu sendiri. TL. Ya. Misalnya Yohanes 13:13. Di situ kata-katanya begini, kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan tuan. Nah, Tuhan apa Tuhan? Tuan. Tuhan. Lalu di terjemahan baru ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Orang Kristen syukuran rumah nyanyi, orang Kristen syukuran rumah nyanyi. Ada perkawinan nyanyi, di pemakaman nyanyi, apa saja kegiatan ibadah yang kita lakukan semuanya disertai dengan nyanyian. Orang Kristen Firman Bapak, ketika Yesus tidak dituhankan, Bapak jadi bisu. Sebenarnya Tuhannya Anda itu siapa? Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Karena ketiganya ini Tuhan. Tanpa satu di antara ketiga ini dua-duanya nggak bisa kerja. Misalnya nih, tanpa Yesus nih. Yesus kan firmannya Bapa. Ketika Yesus tidak dituhankan, Bapa jadi bisu. Lebih dominan menuhankan siapa? Allah Bapa, apa Yesus, apa Roh Kudus? Ini sama seperti keluarga. Ada Bapa, ada Ibu, ada anak. Anak itulah Yesus Kristus. Bapaknya adalah Allah Bapa, ibunya adalah Allah Roh Kudus. Tolong ya, kirim bantuan, donasi atau apalah. Minta untuk donasi. memperbesar kalung saya supaya bibir saya disuntik supaya kelihatan seksi. Memperjelas begini Pak, satu perumpamaan, satu contoh yang bisa saya kasih kepada Bapak. Ini ada satu telur, oke? Paham kan? Telur Ya, itu. ya. Satu telur ini adanya kulit telur, adanya putih telur, adanya kuning telur. Iya. Oke, benar nggak? Iya benar. Nah, itu kalau dibilang itu satu jenis apa berapa jenis? Satu jenis telur Pak. Nah, itu dinamakan apa Pak? Telur. Telur. Iya. Nah, begitulah Tritunggal di dalam Kristus Yesus. Jadi nggak bisa dibedakan atau dipisahkan. Di antara Firman, Roh Kudus sama Bapa, siapa yang menjadi manusia? Yang menjadi manusia adalah Yesus. Iya, siapa yang menjadi manusia? Antara Bapa, Roh Kudus sama Firman, apa yang jadi manusia? Yang menjadi manusia adalah Roh Kudus, Firman. Roh Kudus jadi manusia. Bentar. Coba dipelajari dulu Pak. Iya, Bapak bisa sembuh ini Pak. Silakan. Di antara 3 pribadi ini siapa yang jadi manusia? Firman. Firman yang jadi manusia. Ya? Ya. Ketika Firman ini menjadi manusia, Bapa sama Roh Kudus ini ikut jadi manusia atau tidak? Tidak. Oke, berarti ketika Firman sudah menjadi manusia, berarti masih ada Bapa sama Roh Kudus kan? Ya. Nah, Bapa sama Roh Kudus ini di mana? Di sorga atau di bumi? Berat saudara-saudara.
Bapak ambil analogi telur tadi tidak cocok, Pak. Masa Bapak mau bilang, nanti kalau saya bilang, emang Tuhan bertelur? Kan tidak mungkin, Pak. Bapak, ketika firman itu menurut Bapak apa? Hilang dia. Pakai jurus menghilang. Dia begini. Ding. Masa Tuhan paksakan anak orang menjadi Tuhan, akhirnya ambil ke telur, mentang-mentang Tuhan punya telur saja kalian sok sekali. Aduh. Terlalu memaksakan anak orang menjadi Tuhan, akhirnya tidak ada narasi lain, diambil telur. Emang Tuhan bertelur? Tuhan tidak bertelur, tapi Tuhan punya telur. Iya. Nah, sahabat Fakta Islam TV, ya begitulah fakta real yang terjadi di mereka. Mereka begitu getol, berbagai cara dilakukan, berbagai strategi dilakukan agar bisa memurtadkan kita masuk ke agama mereka. Mulai dari menebar misionaris, penginjil keluar masuk kampung muslim, ngajak murtad. Bahkan pendeta sampai ada loh yang door to door ngajak murtad seperti yang dilakukan oleh Pak Pendeta Risuli Lubis. Nah, mereka sampai membuat berbagai media pakai label yang idiomnya itu Islam. Biar apa? Ya biar disangka seolah-olah itu website Islam, video-video dari media Islam. Padahal isinya ngajak memberhalakan Nabi Isa alaihissalam, anak Maria. Kan gitu. Jadi sedemikian luar biasa upaya mereka ya. Mereka bikin kesaksian palsu. Wah, kalau ini sih sering sekali ya. Silakan simak di channel-channelnya Oten ya. Bahkan ada pendeta yang digelandang polisi masuk penjara gara-gara membuat settingan menyebarkan berita palsu, ngaku-ngaku mencuri MTQ segala macam, semuanya dusta. Jadi mereka disetting agar ngaku murtadin, ngaku guru ngaji, ngaku ustadz, ngaku juara MTQ, ngaku imam masjid, ngaku dosen IAIN. Ternyata nggak satu pun yang bisa baca Quran. Ya, ngibul semuanya, cari donasi. Ya. Sedemikian luar biasa upaya mereka hanya demi apa? Demi bisa memurtadkan muslim. Nah, jadi semua itu mereka lakukan agar bisa memurtadkan kita umat Islam. Dan mereka punya target bahwa beberapa tahun ke depan mereka bisa menguasai Indonesia. Mereka ingin jadi mayoritas di negeri ini. Caranya yaitu tadi, ya harus melakukan gerakan pemurtadan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kita simak di percakapan ya Paul Zhang dan kawan-kawan beberapa waktu lalu, ya sempat juga dibahas di channelnya Gurunda Zuma ya, bagaimana mereka mengatur strategi agar bisa menguasai Indonesia. Aduh, halu ya, halu banget. Lucu nggak ya? Mereka itu begitu sibuk seperti itu ya, sibuk sedemikian rupa agar bisa memurtadkan muslim. Kerjanya hari-hari hanya mikir gimana memurtadkan muslim, padahal mereka sendiri bingung dengan apa yang mereka imani ya. Mereka bingung loh gimana menjelaskan hitungan Tuhannya ya. Kalau ada 10 pendeta atau penginjil misalnya yang ada dari berbagai denom gitu ya, mereka kumpul membahas soal konsep ketuhanan ya. Kalau 10 mereka ngumpul bisa jadi ada belasan pendapat yang berbeda. Padahal sama-sama mereka menuhankan Yesus. Lah pendetanya aja begitu, bingung menjelaskan jumlah Tuhannya. Gimana jemaatnya? Akhirnya apa? Ujung-ujungnya ya udah imani aja. Jangan dipikir ya, kalau dipikir berarti imanmu lemah. Kan begitu biasanya. Sementara manusia itu didesain nggak hanya modal perasaan bro ya, tapi juga akal sehat. Kemampuan menalar, menganalisis, berpikir kritis akan selalu ada bagi siapapun yang mau berpikir. Makin dipikir, makin menemukan problem. Waduh, doktrin agama saya kok begini? Ya, akhirnya apa? Pergi dari agamanya masuk Islam akhirnya ya. Makanya lihat orang-orang masuk Islam cerdas-cerdas kan? Ya. Coba dinalar. Tuhan Maha Kuasa.
menciptakan dan mengendalikan triliunan bintang dan planet di ribuan galaksi. Satu bijinya aja ukurannya bisa jutaan sampai miliaran kilometer loh. Ya. Tiba-tiba ada yang mengajarkan bahwa yang ciptain itu semua modelnya kayak kita. Model kayak kita itu pencipta bintang dan planet yang triliunan itu. Coba, yang modelnya kayak kita telah sarapan aja oleng sampai limbung ya, sampai limbung nggak tahu musim buah arah. Lah kok dituduh sebagai pencipta alam semesta? Lah kok bisa dipercaya gitu ya? Kenapa? Ya karena doktrin, karena dogma. Jadi nggak make mikir ya. Pikiran, akal sehat, otaknya nggak dipakai. Ya, yang diterima hanya doktrin atau dogma. Ayatnya tertulis begini. Oh, kami tidak memahaminya seperti itu. Ya, bayangin coba. Ayatnya bilang apa, mereka bilang apa gitu. Jadi kalau kita sajikan ayat, mereka kan perang melawan ayat kitab sucinya sendiri. Nah, jadi wong musim aja nggak tahu, musim buah apa nggak tahu lah kok dituduh Tuhan gitu ya. Kadang mereka ngeles, oh enggak, itu konsepnya dalam keadaan manusia gitu. Dalam keadaannya manusia ya wajar, dia lapar, dia nggak tahu gitu. Kan gitu biasa ngelesnya kan. Lah, kan kalian percaya model Tuhan yang kalian iman itu seperti itu, serupa dengan kita, segambar dengan kita, berarti bentuknya ya macam manusia gitu ya. Kalau lihat di videonya si Mikana, dia kan mengilustrasikan penciptaan Adam ya, sama modelnya Tuhan sang pencipta seperti Adam, sama. Antara Tuhan sang pencipta dengan Adam, mereka ilustrasikan sama, mereka imani sama. Bayangin coba, yang model kayak begini nih yang menciptakan triliunan bintang dan planet, yang bener aja. Nah, jadi ini sangat menggugah akal sehat kita. Belum lagi kalau kita bahas soal manusia yang berdosa, lah kok Tuhan yang dihukum mati ya. Yang menetapkan dosa kan Tuhan. Masa Tuhan menderita dan mati karena jerat dosa yang ditetapkannya? Yang bener aja. Macam orang pasang perangkat babi gitu ya, terus dia kasihan tuh sama babi. Aduh kasihan, karena kasihan sama babi lalu dia turun untuk menyelamatkan babi, tapi dia sendiri yang harus menderita dan mati demi menyelamatkan babi agar tidak terkena perangkap yang dibuatnya. Coba dinalar. Ini ini aneh, sangat-sangat sulit diterima, sangat nggak bisa diterima oleh akal sehat. Tapi bagi mereka itu percaya, karena kembali lagi itu tadi terkait doktrin, dogma yang sudah ditanamkan sedemikian rupa sehingga mereka tidak mau menggunakan akal sehatnya untuk memahami berbagai hal yang semestinya bisa diterima oleh akal sehat. Ya.